Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ingin membuka usaha, membeli kendaraan operasional, atau memiliki mesin untuk mendukung bisnis, tetapi dananya belum cukup untuk membeli secara tunai? Tenang, kalian tidak selalu harus menunggu sampai modal terkumpul seluruhnya. Ada sebuah lembaga pembiayaan yang dapat membantu menyediakan barang atau aset yang dibutuhkan, yaitu leasing atau sewa guna usaha. Nah, pada video kali ini, saya, Rista Di Febriana, dengan rekan saya, Nabila Agista Joshi, akan memperkenalkan leasing lebih dalam. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang diampu oleh Bapak Thomas Adrian SE MSI. Pengen buka percetakan, tapi mesin printing dulu banget ya ternyata. Emang harus langsung bayar tunai? Emang kalau nggak tunai gimana? Nah, sekarang tuh banyak perusahaan besar yang menggunakan leasing untuk membeli barang modal tanpa harus bayar penuh di awal. Leasing itu apa sih? Nah, di video ini kami akan membahas pengertian leasing, jenis leasing, mekanisme leasing, manfaat leasing, sampai kekeliruan mengenai leasing. Jadi, leasing atau sewa guna usaha itu merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara bertahap. Jadi leasing itu kayak kita menyusul barang ya? Nah, betul banget, tapi leasing itu fokusnya itu ke pembiayaan barang modalnya aja, misalkan seperti kendaraan, mesin, alat berat, ataupun perlengkapan usaha. Oh, jadi leasing banyak digunakan dalam dunia usaha juga ya? Nah, betul banget. Oh, kayaknya prosesnya nggak cuma antara pembeli dan perusahaan leasing aja ya? Jadi, pihak yang terlibat itu ada siapa aja sih? Nah, betul banget. Jadi pihak yang terlibat dalam leasing itu ada lessor, lese, pihak bank, dan juga supplier. Nah, mereka itu memiliki perannya masing-masing. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan leasing. Pihak pertama adalah lessor, yaitu perusahaan leasing yang menyediakan pembiayaan. Selanjutnya ada lese, yaitu pihak yang menggunakan barang tersebut. Kemudian terdapat supplier atau penyedia barang. Dalam beberapa kondisi, bank atau kreditor juga membantu menyediakan dana bagi perusahaan leasing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme leasing. Pertama, lese atau pengguna barang membutuhkan barang modal untuk usaha atau kebutuhan tertentu, misalnya membutuhkan printer. Selanjutnya, lese menghubungi lessor atau perusahaan leasing untuk memperoleh pembiayaan. Nah, dalam beberapa kondisi, lessor memperoleh dana dari bank ataupun kreditor. Kemudian, lessor membeli barang dari supplier atau penyedia barang. Setelah pembayaran dilakukan, supplier mengirim barang kepada lese. Selanjutnya, lese melakukan pembayaran cicilan secara berkala kepada lessor sampai pembayaran selesai. Oh, sekarang aku mulai paham nih sama alur leasingnya. Nah, selain mekanismenya, jadi perusahaan leasing ini memiliki beberapa bentuk pengelolaan. Jadi perusahaan leasing itu nggak semuanya sama ya? Iya, nggak semuanya sama, bener banget. Yang pertama itu ada independent leasing company. Independen, berarti perusahaan ini cuma berdiri sendiri. Nah iya, perusahaan ini berdiri sendiri tanpa terikat dengan perusahaan lainnya. Nah, yang kedua itu ada captive lessor. Kalau ini biasanya dimiliki perusahaan tertentu aja. Nah iya, biasanya itu hanya dimiliki oleh perusahaan tertentu. Misalnya itu perusahaan otomotif yang mempunyai perusahaan leasing itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada lease broker. Lease broker itu apa? Jadi, lease broker itu adalah perusahaan yang menjadi perantara antara perusahaan leasing itu dengan pelanggan. Berarti bentuk perusahaan leasing itu ternyata ada macam-macam ya? Nah iya, bener banget, bukan cuma perusahaan aja yang berbeda, tapi jenis leasing yang digunakan juga berbeda sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Maksudnya leasing itu ada jenis-jenisnya juga? Nah bener banget, secara umum itu ada dua jenis dari leasing. Yang pertama itu adalah finance lease, yang kedua adalah operating lease. Selanjutnya, jenis-jenis leasing. Jenis leasing yang pertama adalah finance lease. Pada jenis ini, lessor menyewa barang kepada lese dalam jangka waktu yang umumnya mendekati umur ekonomis barang tersebut. Masa kontrak tidak dapat dihentikan secara sepihak sebelum berakhir.
Di akhir kontrak, lessee memiliki hak opsi untuk membeli barang, memperpanjang kontrak, atau mengembalikannya kepada lessor. Jenis yang kedua adalah operating lease. Pada operating lease, barang digunakan dalam jangka waktu yang lebih pendek dibanding umur ekonomisnya. Lessee hanya membayar biaya sewa selama masa penggunaan. Setelah kontrak berakhir, barang harus dikembalikan kepada lessor. Bentuk-bentuk transaksi finance lease. Jenis yang pertama adalah direct finance lease. Nah, dalam transaksi ini, lessor membeli barang yang dipilih oleh lessee dari supplier, kemudian menyewakannya kepada lessee. Yang kedua adalah sale and leaseback yang terjadi ketika perusahaan menjual aset yang dimilikinya kepada lessor. Nah, setelah itu, aset tersebut disewa kembali sehingga perusahaan tetap dapat menggunakannya. Yang ketiga, leverage lease merupakan transaksi leasing yang melibatkan kreditor jangka panjang. Pendanaan dari bank membantu lessor membiayai aset dengan nilai yang besar. Yang keempat adalah syndicated lease, yaitu adalah pembiayaan leasing yang melibatkan lebih dari satu lessor. Nah, model ini digunakan ketika nilai pembiayaan terlalu besar untuk ditanggung oleh satu lessor saja. Yang terakhir adalah vendor program, yaitu merupakan kerjasama antara dealer dan perusahaan leasing. Nah, melalui kerjasama ini, konsumen dapat memperoleh fasilitas pembiayaan secara lebih mudah saat membeli barang. Jadi, setiap bentuk transaksi leasing memiliki mekanisme yang berbeda. Namun, semuanya bertujuan membantu lessee memperoleh barang modal sesuai kebutuhan dengan sistem pembiayaan yang fleksibel. Wah, ternyata jenis leasing banyak juga ya, mulai dari finance lease sampai operating lease. Pantas leasing sering digunakan oleh perusahaan maupun perorangan. Nah, itu karena leasing memiliki banyak manfaat. Contohnya apa aja? Yang pertama, leasing itu membantu menghemat modal karena tidak perlu membeli barang secara tunai. Jadi usaha masih bisa jalan ya walaupun keuangannya terbatas. Nah, bener banget. Selain itu juga arus kas perusahaan itu jadi lebih stabil karena pembayaran itu dibayar secara bertahap, nggak langsung sekaligus. Artinya keuangannya bisa lebih mudah diatur. Benar, persyaratan leasing juga itu cenderung lebih fleksibel dibanding pembiayaan lainnya. Dan perusahaan juga bisa mengikuti perkembangan teknologi tanpa harus membeli aset baru. Itulah alasan leasing menjadi solusi pembiayaan yang sangat populer saat ini. Kalau soal pembayaran leasing itu ada apa aja? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari besar kecilnya dari pembayaran leasing. Contohnya? Nah, seperti nilai barang modal, jangka waktu leasing, tingkat bunga, simpanan jaminan, dan juga nilai sisa leasing dari barangnya. Berarti semakin mahal barangnya, cicilannya juga bakal semakin besar. Bener banget, selain itu juga lama waktu pembayaran juga bisa mempengaruhi pembayarannya. Pantas aja semuanya udah ditentukan dan disepakati sejak awal ya. Betul banget. Ternyata leasing cukup fleksibel juga. Bener, lalu leasing itu memiliki beberapa bentuk fleksibilitas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya. Misalnya? Nah, misalnya itu ada step lease, yaitu pembayaran yang bisa naik atau turun menyesuaikan dari kondisi keuangan dari pengguna. Jadi lebih menyesuaikan kemampuan penggunanya. Nah, bener banget. Lalu ada skip payment lease, yaitu pembayaran pada periode tertentu saja. Kalau barang yang rusak gimana dong? Nah, itu bisa menggunakan swap lease, yaitu penukaran barang. Dan kalau upgrade lease itu untuk menambah atau mengganti barang dengan versi yang lebih baru. Bener banget. Selain itu juga ada master lease dan short term lease yang memberikan kemudahan tambahan bagi pengguna. Tapi masih banyak ya orang yang salah paham mengenai leasing. Bener banget, banyak banget orang yang menganggap bahwa leasing itu sama dengan peminjaman dari bank. Padahal leasing itu fokus pada pembiayaan barang modal. Nah benar, ada juga yang berpikir bahwa leasing itu bisa dibatalin kapan aja seenaknya. Padahal tetap ada kontrak dan kesepakatan di awal. Dan tidak semua leasing itu bebas jaminan karena itu tergantung dari kebijakan dari perusahaan masing-masing. Berarti kita memang harus paham betul sistem leasing ini sebelum menggunakannya. Bener banget itu. Jadi, leasing merupakan solusi pembiayaan yang membantu masyarakat maupun perusahaan memperoleh barang modal secara lebih fleksibel. Nah, selain membantu menjaga arus kas, leasing juga mendukung perkembangan usaha dan kebutuhan teknologi. Dengan memahami leasing, kita menjadi lebih mengerti bagaimana sistem pembiayaan modern bekerja. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan kalian tentang leasing. Terima kasih telah menonton.
Bye-bye.